Uh. Balik ke titik A lagi, terus naik lagi, itu ngapain? Oke, kurang pede, sikat lagi. Oh no. Dan naik titik A, naik, oke. Kurang pede, sikat lagi. Dan naik titik A, naik. Turun sedikit, naik di tengah. Sakjane iki kowe apa sing gulang-guling? Ya kae lo. Buka YouTube. Kae lo langsung viral kae lo ini. YouTube. Kurang pede lo. Kurang pede kan kae lo. Nah, bukan gitu mau bukan. Viral ini kan ketemu. Oke, kurang pede, sikat lagi. Dan naik titik A, naik. Lucu toh? Naik. Lucu. Kayak wongnya kurang pede ya. Kurang kebutan. Wongnya kurang kuku yang gunamu lo kuku. Ayo nyoba di praktek. Ayo. Ya, naik. Kurang pede, sikat lagi. Kita kasih. Titik A, naik. Awas, naik. Kurang pede, sikat lagi. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GB Paint Project. Tentunya, nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kita kali ini kita akan membagikan informasi buat teman-teman semua bagaimana sih cara mengaplikasikan epoksi yang baik dan benar teman-teman, supaya hasil pengaplikasian epoksi kalian itu tidak mengalami ada yang tebal, ada yang tipis, dan tidak mengalami yang namanya belang teman-teman. Dan untuk pengaplikasian epoksi untuk di video kali ini kita akan sedikit ya meluruskan dari pengaplikasian epoksi dari Matsutil yang menurut saya pribadi itu untuk pengaplikasiannya itu masih belum tepat teman-teman, untuk khususnya buat teman-teman yang masih belajar di dunia pengecatan seperti saya nih kelihatan nggak? Jadi untuk di video kali ini akan saya sedikit meluruskan untuk pengaplikasian epoksi dari Le Matsutil ini teman-teman, tentunya dengan versi GB Paint Project, biar teman-teman itu supaya gagal paham. supaya tidak gagal paham teman-teman akan teknik ini. Walaupun ini terlihat sepele untuk epoksi, namun untuk pengaplikasinya jika tidak tepat akan racunnya merambah ke mana-mana. Oke, seperti apa untuk keseruan di video kali ini? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Lanjut. Oke, sebelum mulai untuk video ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan ya atau mendiskriminasi. Video ini memang saya khususkan untuk teman-teman yang mungkin baru belajar seperti saya. Kita belajar bareng supaya teman-teman itu lebih memahami dan tidak salah paham teman-teman. Di sini untuk epoksi kita gunakan epoksi dari Nikon Primer Surfacer, dan untuk spray gun kita gunakan spray gun HVLV dengan ukuran nozzle 1.0 teman-teman. Oke, kita setting dulu untuk spray gun kita. Oke. Di sini untuk pattern atau bukaan lebar pola spray gun kita menyesuaikan dengan media teman-teman. Kita sesuaikan saja, dan untuk bukaan jarum kita buka di kurang lebih di 2 ulir. Untuk angin kita sesuaikan aja teman-teman, jangan gede-gede banget untuk mengurangi overspray pada media. Cukup kita dengarkan bunyi desisan dari spray gun ini. Nah cukup. Nah di sini untuk bagian yang
Ini kebetulan ada dempulnya seperti gini, kita dahulukan. Yang tujuannya kenapa? Semisal kita tidak dahulukan, nanti setelah kita aplikasikan secara menyeluruh, nah untuk di bagian yang ada dempulnya ini mungkin nanti terlihat tipis teman-teman, atau istilahnya belang setelah kita aplikasikan semua. Jadi untuk bagian di epoksinya, yang ada epoksinya ini kita dahulukan dulu teman-teman. Mohon maaf untuk video dari Lek Mak Sutil tuh kayaknya di bagian tangki itu untuk bagian yang ada bekas dikerok itu tidak didahulukan teman-teman. Jadi beliau mengaplikasikan secara semacam kayak one visit aplikasi. Jadi kemungkinan untuk di bagian yang terkelupas gasnya itu mengalami yang namanya kurang tebel atau istilahnya belang teman-teman. Nah seperti gini kita aplikasikan yang ada dempulnya, kita beri jeda sebentar. Nah seperti gini. Nah setelah dirasa agak kering baru kita tembak ke seluruhan teman-teman. Kita mulai dari pinggir. Oke seperti gini. Oke untuk kamera kita dekatkan dulu teman-teman biar lebih afdol. Nah oke seperti gini. Untuk pakai aplikasinya kita aplikasikan dari pinggir dulu. Yang tujuannya nanti supaya untuk bagian pinggirnya ini tidak terlewat teman-teman. Nah baru kita lanjut ke bagian tengah. Oke saya tidak omong, teman-teman bisa langsung melihat sendiri. Untuk overlap saya buat serapat mungkin. Nah setelah seperti ini teman-teman bisa, kalau kita mengaplikasikan dari sini kan susah, jadi kita harus balik dari sini. Nah banyak yang gagal paham ya untuk bagian ini. Nah untuk bagian ini teman-teman bisa langsung sambut dari sini teman-teman. Jangan buat dari sini langsung ke sini, jangan. Untuk tekniknya kita aplikasikan dari awal tadi seperti sebelah sini langsung ke sini. Jadi kita sambut dari bagian sini. Nah, oke, ini satu layar. Nah, semisal kita aplikasikan 2 lapis, bisa kita ulangi lagi dan seterusnya. Oke, ini angin di kompresor udah agak habis, saya hidupkan kompresor dulu. Tenang, untuk videonya saya tidak potong-potong, ini real. Bentar. Ini kompresornya kita gunakan kompresor diesel teman-teman. Bentar, yang sabar. Oke, untuk epoksinya memang kita aplikasikan sebanyak 2 layar teman-teman ya. Oke, langsung kita tembak lagi seperti awal. Nah, seperti gini. Lalu kita sambut dari bagian sini teman-teman. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu untuk epoksinya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ini sisinya kita tidak loncat-loncat teman-teman. Oke, seperti gini. Ini kurang kenyang dikit. Oke, langsung kita shoot. Seperti gini teman-teman. Nah, ini tadi bagian yang kita dempul, kita dahulukan. Fungsinya kenapa? Setelah kita aplikasikan semua, jadi untuk bagian yang udah kita dempul ini relatif tingkat ketebalannya sama teman-teman. Nah seperti gini. Nah kita keliling dulu. Maaf ruangannya sempit. Dalam ruangan soalnya. Oke seperti gini. Mohon maaf ini durasinya panjang banget teman-teman ya. Mohon maaf ini memang buat teman-teman supaya lebih memahami untuk teknik aplikasi epoksi yang baik dan benar teman-teman.
Nah, begini, tidak ada yang belang ya, semua rata. Yang penting overlap kita buat serapat mungkin dan jangan diulang-ulang. Semisal kita aplikasikan dari sini rapat, naik ke sini. Nah, usahakan itu sekali jadi teman-teman. Dengan kita mengaplikasikan dengan overlap yang rapat, otomatis untuk di bagian sini udah relatif tingkat ketebalannya udah merata dan tidak perlu kita ulang-ulang. Oke, seperti gini. Oke, untuk panel yang lain kita aplikasikan di luar ruangan teman-teman sambil kita enjoy dan kita lihat bareng-bareng untuk hasil keseluruhan pada media yang kita epoksi kali ini. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman, ini hasil akhir keseluruhan media yang memang hari ini kita epoksi teman-teman. Nah, seperti gini, ini bagian yang ada dempulnya lalu kita epoksi dahulu. Jadi untuk bagiannya memang rata banget ya, tidak ada yang tipis dan tidak ada yang terlihat tebel teman-teman. Dan untuk tekstur dari epoksi yang udah kita aplikasikan ini, untuk teksturnya menurut saya ini relatif halus ya. Untuk triknya memang sesuai dengan yang saya sampaikan di video ini. Usahakan untuk tekanan angin di spregan itu jangan gede-gede atau jangan kenceng-kenceng banget teman-teman. Dengan pressure yang memang agak rendah, itu kita akali dengan jarak semprot spregan ke media kita usahakan sedekat mungkin teman-teman, untuk mengurangi hasil tembakan kita itu mengalami yang namanya epoksinya terlihat atau bertekstur kasar teman-teman. Dan untuk penjelasan dari Lekmat Sotil tentang pengaplikasian epoksi dengan teknik one visit aplikasi itu sebenarnya ya juga bisa ya, maupun epoksi maupun base atau cat itu untuk teknik aplikasi bisa menggunakan one visit aplikasi. Itu kembali lagi pada bahan yang kalian gunakan. Nah, untuk bagian ini kan tadi kita dahulukan untuk bagian yang kita dempul. Sebenarnya untuk langsung kita tembak secara keliling atau istilahnya kita tidak dahulukan untuk bagian yang awal kita dempul, itu sebenarnya juga bisa ya. Kembali lagi pada epoksi yang kalian gunakan. Kalau semisal menggunakan epoksi yang memang berkualitas bagus, memang dengan teknik langsung kita tembak untuk aplikasi secara menyeluruh, walaupun ada bagian yang memang kita dempul, itu kemungkinan bisa mendapatkan hasil yang rata teman-teman. Dan sekali lagi saya jelaskan, untuk video ini memang saya khususkan buat kita belajar bareng, tidak ada istilahnya saya mendiskriminasi atau menjatuhkan dari Lekmat Sotil. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.